jalan ke kota Bantul, makan gudeg ditemani teh hangat. Wahai dikau pengikut Rasul, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihil fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. La nabiyya ba'dah. Tiada pujian yang pantas kita panjatkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa seluruh alam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan pula kepada para keluarganya, para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, pelanjut perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami menyampaikan syarahan yang berjudul Bulan Mulia Penuh Hikmah, perkenankanlah kami memperkenalkan diri. Di sebelah kanan saya, Eva Faldilah selaku qori. Sari Tilawah, Atikah Rasa Fauzia. Dan saya sendiri, Anissa Nailis Fatia Rahim selaku pensyarah. Selanjutnya kami ucapkan selamat mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Saudaraku, berkah yang paling tinggi, berkah yang paling besar di dunia ini adalah adanya iman di hati kita, yang Allah anugerahkan kepada kita seiring taufik dan hidayahnya. Allah mengkaruniakan kepada kita berupa kehormatan khusus, menjadikan kita hambanya dan umat kekasihnya. Dan dengan menyapa kita dan memberikan ruang
bagi orang-orang yang beriman dalam Al-Quran. Berkah terindah yang lain bagi kita adalah hadirnya bulan Ramadan di setiap tahunnya, yang permulaannya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan penghujungnya menjauhkan kita dari siksa api neraka. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman bahwasanya puasa itu milik Allah, puasa itu untuk Allah, dan Allah sendirilah yang akan memberikan pahala. Pahala untuk puasa adalah berupa menyaksikan keindahan Allah. Lencana Ramadan adalah ampunan. Maka hendaknya marilah kita mengerjakan puasa, berlomba-lomba dalam kebaikan dalam Ramadan dengan penuh keikhlasan dan penuh penghayatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya seandainya umatku tahu bagaimana kemuliaan bulan Ramadan, maka mereka akan memohon kepada Allah untuk menghabiskan seluruh hidup mereka di bulan Ramadan. Maka dari itu, saudaraku, manfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya. Perbanyaklah amalan dan ibadah yang dengan janjinya amalan tersebut, kebaikan-kebaikan tersebut akan dilipat gandakan pahalanya pada bulan itu. Seperti yang kita tahu bahwasanya ibadah terbagi atas ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah sebagaimana kita sholat, sebagaimana kita puasa, sebagaimana kita zakat, dan lain sebagainya. Dan ibadah ghairu mahdhah adalah amalan-amalan dalam keseharian kita yang diistimewakan oleh Allah karena niatnya untuk beribadah kepada Allah. Salah satu di antaranya ialah semangat bekerja dengan niatan mencari nafkah yang halal. Salah satu contoh yang lainnya adalah menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu agama, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Kahf ayat 109 dan 110. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله
Katakanlah, seandainya lautan digunakan sebagai tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, maka tidak akan cukup sebelum selesai menuliskannya. Meskipun telah kami datangkan sebanyak itu pula. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia yang sama sepertimu, yang diberikan wahyu bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa hendak bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia berbuat kebajikan dan beribadah. Namun janganlah mempersekutukan Tuhan dalam peribadahan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saudaraku, pernahkah kita merenungi bahwasanya belasan bahkan puluhan kali kita bertemu bulan Ramadan? Tapi sudahkah pribadi kita menjadi pribadi yang senantiasa dekat dengan Allah? Pernahkah kita merasa bahwasanya Ramadan yang kita nanti-nanti ini, yang kita nanti-nanti pada tahun ini adalah Ramadan terakhir bagi kita? Bahkan, pernahkah kita berpikir bahwasanya Ramadan yang tinggal menghitung hari ini tidak pernah kita capai karena maut lebih dulu menjemput kita? Maka dari itu, saudaraku, manfaatkanlah waktu kita sebaik-baiknya. Persiapkanlah Ramadan dengan sebaik-baik persiapan, agar ianya menjadi berkah, agar ianya menjadi membekas dalam hati kita untuk saat ini dan seterusnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Kahf ayat 110, bahwasanya kita dianjurkan, kita diwajibkan untuk bersegera dalam amal soleh, bersegera dalam kebaikan, memohon selaksa ampunan untuk dosa-dosa kita, dan menghidupkan hati kita dengan berjaga dan beribadah di malam hari. Saudaraku, semoga Ramadan yang kita rindukan ini, Ramadan yang akan datang ini, merupakan Ramadan yang berkesan bagi kita. Membekaskan dalam hati kita, membekaskan dalam hidup kita cahaya iman yang senantiasa menetap, tidak akan pernah hilang saat ini dan seterusnya. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan Ramadan sebaik-baiknya dan menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Jika ada kata-kata yang salah, jangan pernah disimpan di dalam hati. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang,
boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.